Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6 yang soleh dan solehah? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Ustadz Iqbal. Hari ini kita akan belajar bersama-sama pelajaran Al-Islam. Adapun materinya adalah tentang surah Abasa. Ustadz harapkan setelah pembelajaran ini anak-anak bisa memahami makna dan isi kandungan surah Abasa. Anak-anak kelas 6 yang soleh dan soleha, kita mulai pembelajarannya. Silahkan diambil buku bahan belajar darinya dan dibuka materi tentang surah Abasa. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 6 yang soleh dan soleha, surah Abasa. Insya Allah anak-anak sudah hafal semuanya ya. Karena ketika di sekolah kita sering sekali mengulang-ulang atau murojaah surah-surah di juz 30. Salah satunya adalah surah Abasa. Insya Allah anak-anak masih hafal ya. Jangan sampai dilupakan. Di rumah harus diulang terus hafalannya. Anak-anak, Abasa, surah Abasa itu diambil dari ayat pertama. Jadi nama Abasa diambil pada ayat pertama. Kemarin sudah Ustaz jelaskan banyak sekali surah-surah yang diambil dari ayat pertama. Abasa, Abasa wa tawalla, diambil dari ayat pertama. Abasa itu artinya bermuka masam. Mukanya bermuka masam. Surah Abasa terletak pada urutan ke-80. Jadi di dalam Al-Quran 114 surat, Abasa itu urutannya ke-80 dan terdiri dari 42 ayat. Surah Abasa ini merupakan golongan surah Makkiyah. Artinya apa? Diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Dan diturunkan setelah surah An-Najm. Jadi diturunkan setelah An-Najm turun, setelah itu baru surah Abasa. Itu terkait surah Abasa. Sekarang asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu apa? Asbab itu artinya sebab. Nuzul itu apa? Turun. Sebab turunnya surah Abasa. Jadi surat itu turun itu pasti ada sebabnya atau asbabun nuzulnya. Sebab turunnya surah Abasa itu ketika Nabi Muhammad sedang berbincang, sedang ngobrol, sedang berdakwah dengan pemuka Quraisy, dengan pembesar-pembesar Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy yang memiliki kedudukan di Mekah sana. Lalu ketika Nabi Muhammad sedang berdakwah, sedang berbincang, datanglah seorang buta. Seorang buta yang bernama siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Yang ingin apa? Jadi Abdullah bin Umi Maktum ini seorang sahabat buta yang mengharap Nabi Muhammad membacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Jadi Abdullah bin Umi Maktum ini menemui Rasulullah, ingin dibacakan Al-Quran dan ingin diberi pelajaran agama. Tetapi apa? Nabi Muhammad berpaling, memalingkan mukanya dan bermuka masam. Jadi datang sedang ngobrol dengan pemuka Quraisy, Nabi Muhammad berpaling dan bermuka masam. Kemudian apa? Kemudian Allah mengingatkan Nabi Muhammad dengan menurunkan surah Abasa. Itu adalah kisah turunnya surah Abasa. Nah, ini suratnya, insya Allah anak-anak sudah hafal. Nah, tidak usah bacakan semua, tidak usah jelaskan semua ya, karena waktunya nanti mungkin butuh sampai 1 jam kalau Ustadz menjelaskan satu persatu. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla, dari Abasa ayat pertama. Dan ini artinya Abasa wa tawalla, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya, membersihkan dirinya dari
dosa, atau dia ingin mendapatkan pelajaran agama, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Nabi Muhammad melayani malah pemuka Quraisy, yaitu dan seterusnya, tidak Ustadz jelaskan satu persatu. Kita langsung masuk ke isi kandungan. Isi kandungan ini mencakup artinya. Jadi arti abasa terangkum dalam isi kandungan abasa. Yang pertama Pak, jadi ayat-ayat pertama tadi menjelaskan Allah mengingatkan Nabi Muhammad yang bermuka masam kepada siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Yang kedua, Allah mengingatkan atas kesombongan manusia, padahal ia berasal dari air mani. Jadi di arti abasa itu Allah mengingatkan manusia, kamu itu tercipta dari air mani atau dari tanah ya. Jadi janganlah engkau sombong, tidak pantas engkau bersikap sombong padahal engkau tercipta berasal dari air mani. Yang ketiga, manusia hanya bisa menanam dan merawat. Jadi di arti abasa itu dijelaskan manusia itu hanya bisa menanam dan merawat, sedangkan yang menumbuhkan dan mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hanya bisa menanam dan merawat, yang menentukan Allah. Kita hanya bisa berusaha, yang menentukan hasilnya adalah Allah. Kita menanam tanaman, merawatnya, tetapi belum tentu tanaman itu akan tumbuh, akan berbuah. Karena apa? Yang menumbuhkan adalah atau mengeluarkan buahnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa menanam. Dan yang terakhir, isi kandungan abasa tadi adalah keadaan manusia pada hari kiamat dibagi menjadi dua. Yang beriman dimasukkan ke dalam surga, sedangkan yang kafir dimasukkan ke dalam neraka ya. Semoga kita termasuk golongan orang yang beriman sehingga kita dimasukkan ke dalam surga. Itu anak-anak materi kita hari ini. Silahkan setelah ini ada soal-soal di buku bahan belajar daring, silahkan dikerjakan semuanya. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan atau belum paham, silahkan langsung ditanyakan kepada Ustadz. Insya Allah Ustadz siap menjawab. Demikian yang Ustadz sampaikan. Apabila ada kesalahan Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.